Di tengah isu Munaslup, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bertemu Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Keduanya dikabarkan membahas soal pemilu 2024. Apakah Golkar akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan mendukung Ganjar Pranowo? Kami diskusikan hal ini bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya Mastoto. Pak Nurdin, selamat sore, apa kabar? Selamat sore. Kabar baik. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Soal pertemuan hari ini dulu nih, Pak Nurdin. Pertemuan antara Pak Erlangga dengan Mbak Puan Maharani ini fokusnya apakah akan tertuju untuk koalisi? Karena tadi sudah diterangkan oleh Pak Erlangga sendiri, banyak titik temunya. Jadi pertemuan Pak Erlangga dengan Puan Maharani itu adalah bahagian daripada taktik dan strategi serta upaya daripada Pak Erlangga selaku yang diberi mandat oleh Munas Golkar untuk menentukan calon presiden maupun calon wakil presiden serta menentukan koalisi. Nah, oleh karena itu intensitas dan upaya Pak Erlangga itu dimaksimalkan, termasuk sebelumnya telah bertemu juga dengan Pak Ganjar, sekarang bertemu dengan Mbak Puan. Itu bagian daripada upaya untuk kita mencari titik temu apakah Pak Erlangga bisa menjadi cawapresnya Pak Ganjar atau berkoalisi dengan PDIP dengan Pak Erlangga sebagai cawapres. Jadi menafsirkan banyak titik temunya itu arahnya kemana tuh Pak? Semoga titik temunya itu adalah pertama sudah bersedia berkoalisi dengan Golkar, yang kedua Pak Erlangga sebagai cawapres. So Pak Erlangga memang diberi mandat oleh Munas untuk menentukan daripada capres dan cawapres. Nah, hasil kesepakatan nantinya, andaikan tadi sudah ada kesepakatan dan semoga ada kesepakatan, maka itu akan dibawa di dalam forum Rapimnas Partai Golkar untuk menentukan, melegal formalkan sesuai dengan konstitusi Partai Golkar. Oke, membaca pertemuan ini Mas Toto gimana kemudian Anda menangkapnya? Iya, sebetulnya ini pertemuan yang biasa-biasa saja ya. Kalau kita lihat Mas Erlangga sudah pernah bertemu dengan Caimin, sudah pernah bertemu dengan Pak Prabowo saja. Menjadi menarik karena sebelum pertemuan ini beberapa hari terakhir kita melihat sebuah isu yang tanda kutip kontroversial di Partai Golkar lah. Misalnya pemanggilan Mas Erlangga dalam konteks Kejagung dikaitkan misalnya dalam konteks cawe-cawe politik dari pihak tertentu, lalu kemudian ada yang menyatakan siap maju seperti Pak Luhut ataupun Bahlil, yang kemudian orang melihatnya ini dalam konteks pilpres, begitu kan. Nah, kalau saya melihat tidak bisa dinafikan apa yang dilakukan oleh Pak Mas Erlangga hari ini, betul di satu sisi adalah pertemuan biasa, bobotnya sama dengan pertemuan Pak Prabowo dengan Caimin, tetapi dalam konteks kekisruhan, kalau betul sedang terjadi di Partai Golkar, minimal Mas Erlangga ingin mengatakan atau menunjukkan saya masih menjalankan peran saya seperti biasa, layaknya ketua umum, dan kekuasaan atau tongkat kekuasaan masih ada di tangan saya, termasuk dalam konteks bertemu dengan pihak yang saya anggap kemudian memang bisa berkoalisi. Nah, yang menarik sebetulnya kan adalah kalau kita kaitkan dengan isu Munaslup, saya sampai detik ini sih belum melihat sebuah alasan yang kuat kalau dikaitkan dengan apa yang biasa disebut dengan Munaslup, pelanggaran ADART kan berhalangan tetap, mengundurkan diri. Kalau misalnya pelanggaran ADART, nanti saya mungkin minta penjelasan Bang Nurdin di sisi mana. Karena kalau tadi saya dengar penjelasan Bang Nurdin, malah Munas yang kemarin sudah diputuskan itu berarti saya nangkapnya nih ya, hanya memutuskan Erlangga yang bisa menentukan arah koalisi dan siapa capres-cawapres. Kalau kemudian dikaitkan dengan sinyalemen untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan, Anda sudah menangkap itu? Termasuk tadi kan sudah ada diksi juga tuh banyak titik temunya, akan membentuk tim khusus juga begitu? Ya, itu biasa saja. Kan ketika ada seorang ketua umum mengatakan saya ingin berkoalisi dengan PDI Perjuangan, kan bobotnya sama saja dengan ketika misalnya Mas Erlangga bisa juga minggu depan mengatakan berbeda dengan koalisi yang berbeda. 2 minggu lagi membuka kemungkinan juga dengan koalisi yang berbeda. Sebenarnya nggak ada masalah. Nah, pertanyaannya sebenarnya adalah apakah kalau ada keputusan dalam waktu dekat terkait dengan koalisi atau mendukung calon tertentu, misalnya mendukung Mas Ganjar, apakah itu masuk dalam kategori pelanggaran ADART yang menyebabkan itu bisa jadi pintu masuk untuk kemudian diselenggarakan Munaslup. Nah, itu yang menurut saya dari pihak Golkar termasuk Bang Nurdin harus bisa menjelaskan. Saya tadi menangkapnya, andai kata pun Ganjar diputuskan, itu tidak berarti melanggar ADART. Selama ada persetujuan dari Rapimnas, bukan dari Munas loh. Kalau saya tangkap tadi dari Bang Nurdin ya. Mungkin Bang Nurdin bisa menjelaskan lebih lanjut gitu.
Oke, tadi Ya, pernyataannya juga menarik di sini, menegaskan legitimasi Erlangga Hartarto sebagai ketua umum partai di tengah banyak wacana untuk munaslup di Partai Golkar ini. Jadi saya mau memastikan juga nih ke Anda Pak Nurdin. Jadi munaslup itu bakal terjadi atau tidak? saya meyakinkan bahwa tidak akan terjadi munaslup. Karena pertama tidak ada hal yang bisa jadikan dasar untuk terjadi munaslup. Nah, apa yang dikatakan Bung Yonarto tadi itu betul sekali. Bahwa Munas 2019 itu hanya menetapkan, memberi mandat kepada ketua umum terpilih untuk menentukan capres, cawapres, dan koalisi. Nah, oleh karena itu, ketika Pak Erlangga menentukan siapa calon presiden, apakah dirinya atau siapa cawapresnya dan berkoalisi dengan siapa, itu tinggal dibawa ke Rapimnas untuk disahkan Rapimnas. Karena Pak Erlangga hanya ditetapkan oleh Rapimnas sebagai calon presiden, tidak perlu melalui Munas. Jadi itu betul sekali. Jadi kalau Pak Erlangga sekarang pertemuan tadi dengan Mbak Puan, misalnya terjadi deal politik, sepakat berkoalisi, apalagi Pak Erlangga sebagai cawapresnya, itu bukan pelanggaran dasar. Betul sekali itu Bu Yunarto, dan itu akan tinggal dibawa ke Rapimnas untuk menetapkan legitimasi sesuai dengan konstitusi Partai Golkar. Oke. Oleh karena itu, maka sekarang ini perlu saya nyatakan dengan tegas bahwa tidak ada kekisruhan di dalam Partai Golkar. Adapun oknum-oknum, termasuk oknum Dewan Pakar, itulah pribadi-pribadi yang tidak legitimate untuk menyatakan munaslup, untuk mengusulkan munaslup. Itu sama sekali tidak punya legal standing dan tidak legitimate untuk menyatakan itu. Baik. Yang bisa di dalam Partai Golkar hanya ada dua institusi yang bisa mengusulkan munaslup, yaitu DPP itu sendiri melalui rapat pleno, minta Rapimnas menetapkan munaslup. Yang kedua adalah 2/3 daripada 38 DPD 1 se-Indonesia yang mengusulkan kepada DPP menggelar rapat pleno, kemudian Rapimnas, baru boleh munaslup. Oke, kalau saya lanjutkan lagi diskusinya ke arah pertemuan hari ini antara Pak Erlangga dengan Mbak Puan, sampai dibentuk tim teknis begitu antara kedua belah pihak untuk meneruskan komunikasi ini. Jadi kemungkinan untuk koalisinya terbilang cukup besar ya? Saya pilih politik saya, semoga itu bisa terjadi ya. Kalau Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto sudah menyatakan perlu membentuk tim teknis, nah berarti platformnya sudah ada, kesepakatan besarnya pasti sudah ada. Minimal sudah bersepakat untuk berkoalisi, nah kemudian dilanjutkan dengan teknis untuk membicarakan siapa cawapresnya, karena tidak mungkin Pak Erlangga lagi jadi capres karena PDIP sudah mencalonkan Pak Ganjar. Nah, kalau sudah dibentuk teknis, berarti sudah ada jabaran-jabaran dari pelapor utama yang sudah disepakati antara Mbak Puan dengan Pak Erlangga. Saya harus tegaskan, berarti sudah ada komitmen arah untuk mendukung Ganjar di pemilu nantinya sebagai calon presiden? Saya belum update ya, karena belum berkomunikasi dengan beliau, dan beliau pasti akan menyampaikan kepada kita, paling tidak kepada para wakil ketua umum, pengurus harian terbatas, beliau pasti akan menyampaikan sebelum diumumkan ke publik, itu pasti beliau akan menyampaikan itu. Nah, saya belum update tentang hal tersebut, belum sempat berkomunikasi dengan beliau karena sudah dialog dengan Kompas TV. Oke, Mas Toto, kalau melihat komposisi yang mendukung Ganjar Pranowo saat ini, partai parlemen dari P3, begitu, yang sudah resmi menyatakan dukungan. Hitung-hitungan politiknya kalau untuk Golkar merapat ke koalisi ini gimana kemudian? Iya, artinya kan kalau tadi Mas dijelaskan misalnya bagaimana Golkar membaca peluang keuntungan elektoral dan bargaining position bergabung dengan partai lain gitu ya, termasuk koalisi PDI Perjuangan. Di situ kan baru ada PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo. Katakanlah ketika Golkar masuk, bargainingnya besar. Dalam konteks dia akan menjadi partai terbesar kedua. Ketika berbicara mengenai bargaining menjadi cawapres, tentu saja lebih besar misalnya dibandingkan dengan partai-partai yang jauh lebih kecil. Atau ketika tidak berbicara sebagai cawapres pun, dalam konteks power sharing, tentu saja juga Golkar akan memiliki bargaining yang lebih besar dibanding partai lain. Itu yang menyebabkan menurut saya kombinasi ini menjadi sangat menarik. Kita masih berbicara dalam konteks PDI Perjuangan dengan Golkar ya. Walaupun sebetulnya Golkar ini memang memiliki bargaining yang besar untuk terlibat dengan siapapun menurut saya, termasuk dengan Gerindra ataupun Perubahan. Tapi kan kita tahu halangan dengan perubahan itu terjadi ketika Golkar bagian dari rezim yang bicara keberlanjutan. Ketika berbicara dengan Pak Prabowo, belakangan kan mulai makin mengkerucut nama-nama yang lebih sering dibahas media nih. Ada Erick Thohir, bahkan ada Gibran Rakabuming. Sementara terlihat pasar untuk cawapres di koalisinya Mas Ganjar ini kan masih lebih terbuka. Saya pikir itu yang mungkin menyebabkan belakangan terlihat lebih banyak partai yang cair dengan PDI Perjuangan. Tadi Mbak Puan sebelum bertemu dengan Mas Erlangga juga bertemu dengan Caimin. Variabel itu yang menurut saya menjadikan belakangan ini
koalisinya Mas Ganjar itu terasa lebih terbuka buat siapapun dibanding dengan koalisi Pak Prabowo. Oke, kalau kemudian terjadi begitu, kalau kemudian terjadi antara koalisi Golkar masuk ke PDI Perjuangan, kemungkinan nama Erlangga untuk menjadi bakal cawapres gimana kemudian? Yang bergantung dari siapa saja yang akan masuk sebagai formasi final dari koalisinya Mas Ganjar begitu ya. Karena persaingannya cukup Yang besar akan juga melawan menjadi sebuah- Sandiaga Salahuddin Uno di P3 begitu. Iya, artinya kan kita akan melihat begini, dua kekuatan besar dua variabel yang akan dihitung dalam konteks persaingan menuju menjadi cawapres itu kan satu elektabilitas dari sosoknya sendiri, yang kedua konteks bargaining position dari partainya. Ketika Baik. berbicara misalnya membandingkan Sandiaga Uno dengan Mas Erlangga elektabilitasnya jauh lebih kecil, Oke. tetapi partainya jauh lebih besar misalnya. Akan berbeda lagi kalau misalnya situasinya Caimin akan masuk dengan PKB-nya, kita tahu Caimin memang memposisikan dirinya ingin menjadi cawapres. Baik. Oke, semua masih cair, kita akan melihat dinamikanya berikutnya. Pak Nurdin Halid, terima kasih. Mas Toto juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami hari ini. Sehat selalu untuk Anda berdua. Selamat sore. Terima kasih, Bang Nurdin. Selamat sore, terima kasih.